kalau kita perhatikan di sini kan ada nih cos kuadrat alfa plus beta sama sin kuadrat alfa plus beta. Nah, ini dapat kita dekatkan gitu ya. Dapat kita dekatkan sehingga bentuknya sekarang menjadi, kita tuliskan di sini, R kuadrat dikalikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan jumlah dan selisih dua sudut, di mana kita akan mencoba mencari bagaimana sih cara menentukan ketika ada kosinus dari alfa ditambah dengan beta, dan yang kedua nanti bagaimana kalau disuruh menentukan nilai dari kosinus alfa min beta. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan asal-usul cara menentukan nilai dari kosinus alfa plus beta. Jadi misalkan di sini ada suatu lingkaran pada suatu koordinat kartesius. Jadi kita akan membuat suatu segitiga. Misalkan ini ada segitiga gitu ya, di mana sudut yang terbentuk di sini besarnya adalah alfa, maka kita bisa menamai segitiganya. Ini kan membentuk suatu segitiga ya, kita bisa menamai segitiganya. Oke, ini misal titik pusatnya adalah O gitu ya, ini di sini adalah P gitu ya, dan ini adalah Q gitu ya. Nah, kalau kita ingat dulu, kita bisa menentukan koordinat dari P. Kalau panjang jari-jari ini R, maka koordinat dari P ini adalah R, 0 ya. Karena X-nya ini R, kemudian Y-nya ini adalah 0. Kemudian kalau Q-nya ini koordinat X, Y. Tapi karena kita dalam fungsi trigonometri, maka Q ini dia adalah R cos alfa gitu ya. R cos alfa, R sin alfa. Loh, kok bisa gitu ya pertanyaannya? Kok bisa koordinatnya seperti ini? Jadi, kalau kita perhatikan, ini segitiganya. Kalau kita misalkan garis yang merah ini adalah panjangnya R, karena dia kan sama juga jari-jari, maka ini juga panjangnya adalah R. Kemudian ini adalah Y, dan ini adalah X gitu ya. Maka kita ingat perbandingan trigonometri bahwa ketika cos alfa gitu ya, ketika cos alfa dia adalah perbandingan X dibanding dengan R ya. Maka nilai dari X ini dia sama dengan R dikalikan dengan cos alfa. Kemudian kalau sin alfa itu dia sama dengan Y per R, perbandingan sisi depan dibanding dengan miring. Maka Y-nya dia sama dengan R dikalikan dengan sinus alfa. Nah, makanya di sini koordinat dari titik Q itu adalah R cos alfa, R sin alfa. Karena X-nya itu R cos alfa, Y-nya adalah R sin alfa. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah alfa plus beta. Artinya kita harus membuat suatu sudut baru di mana sudutnya adalah beta. Oke. Jadi misalkan kita akan membuat suatu sudut baru ya. Misal seperti ini. Nah, gitu ya. Kita akan mewarnai berbeda. Oke, ini misalkan warnanya nih ya. Nah, misal ini sudutnya adalah beta nih. Nah, ini beta. Dan di sini titiknya itu adalah titik R. Oke.
Berarti sekarang kita bisa tarik suatu garis dari R ke titik P. Jadi kita bisa tarik nih dari R ke titik P. Nah, pertanyaannya berapakah koordinat dari titik R gitu ya. Ya, koordinat dari titik R sama dengan koordinat titik Q. Hanya karena dia itu sudutnya adalah alfa ditambah dengan beta, maka koordinat titik R itu adalah R gitu ya, dikalikan dengan cos dari alfa plus beta itu, koma R dikalikan dengan sin alfa plus beta. Ya, ini adalah koordinat titik R. Nah, kemudian bisa juga betanya itu ke bawah gitu ya. Ini kan betanya ke atas nih. Jadi bisa juga sebetulnya untuk besar sudut betanya itu ke bawah ke sini gitu ya. Nah, sini. Nah, kalau seperti ini gimana nih? Ini besarnya sama ya, yaitu sebesar beta. Kayak kita warnai yang sama juga. Ini misalkan. Nah, sekarang kita tarik suatu garis kembali. Ini besarnya beta. Dari titik ini, misalkan titiknya adalah titik S gitu ya. Jadi kita tarik suatu garis dari titik S ke Q. Ini tuh ditarik S ke Q. Nah, gitu ya. Ditarik. Nah, maka koordinat titik S itu berapa? Nah, koordinat titik S itu sama dengan ini, titik Q. Hanya kalau kita perhatikan aja segitiga yang ini. Nah, ini kan besarnya beta nih. Maka koordinat titik S dia adalah R ya, cos minus beta, kemudian koma R sinus minus beta. Loh, kok minus beta? Ya, karena dia arah putarannya searah dengan jarum jam ya. Makanya dia minus besar sudutnya. Nah, setelah kita tahu besar dari ini, sudut-sudut di sini, dan juga koordinat dari setiap titiknya, sekarang kita perhatikan PR, mana PR? PR dan juga QS gitu ya. Dia kan memiliki panjang yang sama. Kok dari mana gitu ya? Kalau kita perhatikan sekarang sudut dari POR, jadi gini. Besar sudut POR, terus sini, besar sudut POR itu dia sama dengan alfa plus beta. Kemudian besar sudut QOS, besar sudut QOS, dia besarnya ya alfa plus beta juga gitu kan. Nah, kalau kedua besar sudutnya itu sama, maka dalam satu segitiga ya, maka sisi yang di hadapannya dia memiliki panjang yang sama ya. Maka ini dapat kita simpulkan panjang PR itu panjang ya. Panjang PR itu dia sama dengan panjang QS. Ya. Atau gitu ya. Kalau kita kuadratkan PR-nya berarti PR kuadrat itu dia sama dengan QS kuadrat. Kok dikuadratin gitu ya? Ya. Karena setelah ini untuk mencari panjang PR itu berarti menggunakan apa? Menggunakan jarak 2 titik gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan panjang suatu garis yang memiliki 2 buah titik gitu ya? Jadi kalau kita ingat dulu gitu ya, ketika ada titik A, misalkan titik A itu koordinatnya x1, y1, kemudian dan titik B itu koordinatnya adalah x2, y2, maka
panjang dari titik A ke titik B atau jarak dari titik A ke titik B itu dia sama dengan ya AB kuadrat sama dengan selisih dari X gitu ya. X2 min X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 min Y1 dikuadratkan juga gitu. Nah, ini adalah jarak kedua titik gitu ya. Cara menentukan jarak kedua titik. Nah, sekarang karena di sini ada dua, yaitu PR dan juga QS, maka kita akan menentukan setiap jaraknya. Nah, yang pertama kita akan menentukan panjang dari PR dulu atau jarak dari PR gitu ya. Berapa gitu ya. Kita akan tentukan. Berarti kalau PR kuadrat gitu ya, dia sama dengan ya, kita berarti fokus kepada titik P dan juga titik R ya. Titik R ini kalau kita perhatikan di sini berarti X2 min X1 artinya R. Kita tuliskan di sini. R cos alfa plus beta dikurangi dengan R kemudian dikuadratin ditambah Y2. Y2-nya misalkan R sin alfa plus beta, yaitu R sin alfa plus beta. Ini dalam kurung ya. Kemudian dikurangi dengan Y2 yaitu 0 kemudian dikuadratin. Ya udah tinggal kita sederhanakan saja. Ya. Ini kalau dikuadratin berarti kan jadinya adalah R kuadrat gitu kan. Kemudian cos kuadrat alfa plus beta. Kemudian min 2R kuadrat gitu kan. Cos alfa plus beta. Kemudian plus R kuadrat ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat alfa plus beta. Nah, ini setelah kita sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada nih cos kuadrat alfa plus beta sama sin kuadrat alfa plus beta. Nah, ini dapat kita dekatkan gitu ya. Dapat kita dekatkan sehingga bentuknya sekarang menjadi, kita tuliskan di sini, R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat alfa plus beta kemudian ditambah sin kuadrat alfa plus beta kemudian ini kurung tutup ya, kurung tutup dikurangi dengan 2R kuadrat cos alfa plus beta kemudian ditambah dengan R kuadrat. Nah, menurut rumus identitas, kalau ada cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X dengan sudut yang sama, itu dia sama dengan 1. Berarti kan ini dia sama dengan 1 gitu ya. Sehingga kita peroleh dia sama dengan R kuadrat ya dikurangi dengan 2R kuadrat cos alfa plus beta kemudian ditambah dengan R kuadrat. Ya, oke, ini dalam kurung ya sudutnya. Nah, setelah ini bagaimana nih? Oke, setelah ini disederhanakan aja gitu ya. Ini kan R kuadrat ditambah dengan R kuadrat bisa. Dia sama dengan 2R kuadrat. Ini 2R kuadrat min ini 2R kuadrat juga. Ini cos dari alfa plus beta. Kemudian kita berlakukan hukum distributif karena sama-sama punya 2R, maka 2R kuadratnya kita taruh depan, berarti dikalikan dengan 1 minus cos alfa plus beta. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan 1. Ya. Kemudian berikutnya kita juga harus mencari panjang si QS gitu ya. Panjang QS. Berapa sih panjang QS-nya? Ya, kita berlakukan juga hukum
dua titik atau jarak dua titik ya, dimana QS kuadrat ini, nah kita ingat dulu tadi titik Q dan S-nya itu berapa gitu ya. Oh, titik Q-nya adalah R cos alfa, S-nya itu R cos min beta. Oke, berarti sekarang karena ini sudutnya dia negatif gitu ya. Kalau kita ingat sifat yang dulu, apa sih sifat yang dulu itu, yaitu ketika ada misalkan sin min alfa gitu ya, kan dia sama juga dengan min sin alfa gitu ya. Kemudian kalau ada cos min alfa, dia kan sama juga dengan cos alfa. Sehingga bentuk ini dapat kita rubah menjadi R cos beta, karena cos jadi positif, kemudian koma min R sin beta. Nah, ini koordinat titik S agar sudutnya itu menjadi positif gitu ya. Sehingga sekarang kita bisa menentukan jarak dari Q ke S ya dengan cara yang sama. Yaitu berarti yang pertama di sini adalah R cos alfa dikurangi dengan R cos beta. Ini dikuadratin gitu ya. Ditambah dengan Y2 min Y1. Y2-nya adalah R sin alfa. R sin alfa. Kemudian dikurangi dengan minus R cos beta. Nah, karena dikurangi dengan minus kan ini jadi plus gitu ya. Kemudian ini dikuadratin. Ya udah, kita tinggal sederhanakan saja bentuk ini. Kita kuadratkan sehingga ini menjadi R kuadrat ya, cos kuadrat alfa, kemudian dikurangi dengan 2R kuadrat cos alfa cos beta gitu ya. Kemudian ditambah dengan R kuadrat cos kuadrat beta. Kemudian ditambah yang ini berarti menjadi R kuadrat sin kuadrat alfa ditambah dengan 2R kuadrat sin alfa cos beta. Kemudian terakhir ditambah dengan R kuadrat cos kuadrat beta gitu ya. Nah, sehingga ini yang cos kuadrat alfa gitu ya dengan sin kuadrat alfa ini didekatkan dia nanti menjadi satu. Kemudian yang cos kuadrat beta dengan cos kuadrat beta ini ya, dia juga nanti didekatkan gitu ya, dia juga menjadi satu juga gitu ya. Sehingga sekarang bentuk ini dapat kita sederhanakan gitu ya. Kita akan sederhanakan bentuknya, dimana ini dengan ini ini kok R cos semua. Kita perhatikan dulu koordinat yang kedua. Oh, ini harusnya R sin beta. Oke, sorry. Ini harusnya sin beta. Berarti ini nanti sin kuadrat. Oke. Ini R sin beta. Berarti ini sin, ini sin, ini sin gitu ya. Oke, kita ganti dulu. Ini sin beta dan ini adalah sin kuadrat beta. Oke, kita satukan dulu yang ini. Ini kan dia menjadi sama dengan gitu ya, R kuadrat cos kuadrat alfa, kemudian ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat alfa lagi, kemudian ditambah dengan R kuadrat cos kuadrat beta, kemudian ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat beta, kemudian ini min 2R kuadrat cos alfa cos beta ya, ini cos alfa cos beta, sorry kita ralat dulu di sini. Nah, minus ya 2R kuadrat
cos alfa cos beta, kemudian plus 2R kuadrat sin alfa sin beta. Nah gitu ya. Ini kan yang ini yang udah tadi kita tandai, ini kan nanti menjadi 1 gitu ya. Cos kuadrat ditambah dengan sin kuadrat ya 1. Dengan cara R-nya itu kita distributifin dulu gitu ya. R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa ya. Kemudian yang ini juga R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat beta, kemudian ditambah dengan sin kuadrat beta. Kemudian ini sama yang ini 2R kuadrat, kemudian cos A cos beta, kemudian ditambah dengan 2R kuadrat sin alfa sin beta. Nah, sehingga ini menjadi R kuadrat ditambah dengan R kuadrat dikurangin dengan 2R kuadrat cos alfa cos beta ditambah dengan 2R kuadrat sin alfa sin beta. Nah, sekarang kalau kita perhatikan gitu ya. Kalau kita perhatikan ini R kuadrat tambah R kuadrat kan jadinya 2R kuadrat itu. Ini 2R kuadrat min 2R kuadrat cos alfa cos beta, kemudian ditambah dengan 2R kuadrat sinus alfa sinus beta. Nah, menggunakan hukum distributif, karena semuanya punya 2R kuadrat, kita taruh depan 2R kuadrat dalam kurung 1 minus cos alfa cos beta ya, ditambah dengan sin alfa sin beta. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingat ini persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Gitu ya. Tadi di awal itu bahwa panjang dari si ini PR itu sama dengan panjang dari QS ya. Panjang PR itu dia sama dengan panjang QS. Yang artinya apa? Ini panjang PR kuadrat sama dengan QS kuadrat. Nah, hal tersebut mengakibatkan bahwa 2R kuadrat, tadi kan panjangnya 2R kuadrat, 1 minus cos alfa plus beta ya, itu dia sama dengan 2R kuadrat 1 minus cos A cos B, kemudian ditambah dengan sin alfa sin beta. Nah gitu ya. Nah ini karena dia sama-sama punya 2R kuadrat, kita bisa menyederhanakannya. Kemudian untuk satunya, kedua ruas kita bisa mengurangi dengan 1 sehingga hanya bersisa minus ya dari cos alfa plus beta sama dengan 1. Oh, karena udah dikurangi 1 ya, berarti satunya ini juga habis. Ini menjadi minus gitu ya. Minus cos alfa cos beta ditambah dengan sin alfa sin beta. Nah, sehingga ini kalau kedua ruas kita kalikan dengan negatif, kita peroleh untuk menentukan jumlah dari alfa plus beta, cos alfa plus beta, itu bisa ditentukan dengan cara cos alfa kali cos beta dikurangi dengan sin alfa kali sin beta gitu ya. Nah, ini adalah cara menentukan jumlah dari kosinus. Nah, pertanyaannya, cara yang kedua, bagaimana kalau ditanyakannya itu bukan jumlah ya. Tadi kan yang A itu jumlah, berarti yang B ini selisihnya. Misal ditanyakan adalah kosinus dari alfa minus beta. Ini berapa nih, cara menentukannya bagaimana gitu ya. Nah, ya udah, sebetulnya hal ini tuh sama. Nah, kalau kita perhatikan cos alfa min beta ini
cos alfa min beta ini kan sebetulnya dia juga sama dengan rumus yang jumlah tadi, dimana berarti dia itu adalah penjumlahan alfa ditambah dengan minus beta, gitu ya. Ya udah, kalau ditambah berarti kan dia jadinya ini, tapi di sini sudut betanya adalah negatif. Ini menjadi cos alfa cos minus beta, kemudian dikurangi dengan sin alfa dikalikan dengan sinus minus beta. Nah, kita ingat identitas yang tadi, ketika sudut cos ini dia negatif, maka kan menjadi tetap positif gitu ya, cos alfa kali cos beta. Kemudian minus ini sin alfa. Nah, tapi yang sin min beta ini kan dia sama juga dengan min sin beta. Sehingga ini min ketemu min jadinya plus gitu ya. Berarti ini menjadi cos alfa kali cos beta, kemudian ditambah dengan sin alfa kali sin beta. Nah, ini adalah cara menentukan bagaimana kalau ditanyakannya itu selisihnya antara alfa dan beta. Oke, sekarang kita akan coba contohkan gitu ya. Kita akan coba contohkan mulai dari contoh yang sederhana terlebih dahulu. Contoh, misalkan di sini kita disuruh menentukan nilai dari gitu ya. Contoh. Tentukan nilai dari cos, misalkan cos 15 gitu ya. Nah, cos 15 ini kan nggak ada di sudut istimewa. Tapi kita bisa menselisihkannya, di mana cos 15 ini dia ternyata adalah cos 45 dikurangi dengan 30. Ya udah, berarti kita menggunakan cos yang selisih. Di mana cos yang selisih itu artinya adalah cos 45 dikalikan dengan cos 30 ya. Kemudian di sini ditambah dengan sin 45 dikalikan dengan sin 30. Nah, sehingga cos 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ditambah sin 45 itu adalah setengah akar 2 juga. Kemudian sin 30 adalah setengah. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini menjadi 1/4 akar 6 ditambah dengan 1/4 akar 2 gitu ya. Nah, ini adalah nilai dari kosinus 15. Nah, kita akan ke contoh yang kedua. Di mana contoh yang kedua ini biasanya kita libatkan perbandingan sudut pada trigonometri gitu ya. Oke, kita akan coba contohkan. Misalkan diketahui gitu ya. Diketahui tan A itu dia sama dengan 3/4 gitu ya. Kemudian dan tan B gitu ya, itu dia sama dengan 5/12. Nah, misalkan jika sudut A dan sudut B-nya itu adalah lancip, ya, maka nilai dari kosinus A plus B-nya itu berapa? Nah, gitu ya. Jadi berapa nih nilai dari kosinus A plus B-nya? Untuk menentukan kosinus alfa plus beta, berarti kita harus mencari cos A dan juga cos B, sin A dan juga sin B. Nah, kita ingat perbandingannya, kalau ada tan A dia 3/4, jadi kita bisa membuat suatu segitiga terlebih dahulu. Nah, kita bisa membuat suatu segitiga siku-siku gitu ya, untuk memudahkan kita. Dan kita ingat perbandingan sisi pada trigonometri gitu ya. Bagaimana perbandingannya? Nah, jadi kalau misalkan di sini adalah sudutnya itu adalah
sudut A. Nah, tan itu kan perbandingan sisi depan dibanding dengan samping. Berarti kan di sini 3 dan di sini 4. Berarti miringnya berapa nih? Oh, miringnya adalah 5, gitu ya. Maka kita bisa menentukan sin A-nya sekarang. Sin A-nya berarti dia perbandingan depan dibanding dengan miring. Berarti 3 dibanding dengan 5. Kemudian kalau cos A berarti dia adalah perbandingan 4 banding 5. Positif atau negatif nih? Positif. Kenapa? Karena A dan B-nya lancip. Artinya kalau lancip dia terletak di kuadran pertama. Kemudian yang B dia juga sama gitu ya. Kita buat suatu segitiga terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan konsep perbandingan sisi pada trigonometri ya. Nah, kita gunakan ini. Oke. Sehingga misalkan ini adalah sudut B-nya, maka ini 5, ini 12 gitu ya. 5, 12 berarti 13. Ya udah, berarti kita ketahui bahwa sin B-nya dia sama dengan 5/13, sedangkan untuk cos B-nya berarti perbandingan 12 banding 13. Sehingga sekarang kita bisa menentukan nilai dari cos A plus B. Di mana cos A plus B ini dia sama dengan berarti cos A cos B gitu ya. Ya, dikurangi dengan sin A sin B. Ya. Cos A-nya berapa? Cos A-nya adalah 4/5. Ya udah, berarti ini 4/5 dikali cos B-nya 12/13. 12/13 dikurangi sin A-nya adalah 3/5. Kemudian kali sin B-nya 5/13. Sehingga ini menjadi 48/65 dikurangin dengan 15/65 gitu ya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 48 dikurangi 15 itu adalah 33. Ya, 33/65. Nah, ini adalah nilai dari cos A plus B. Nah, kemudian silakan untuk melatih pemahamannya terhadap jumlah dan selisih kosinus. Bisa dicoba, ayo berlatih ke 4 soal ini. Kemudian silakan jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.